harus berani mimpi besar, Hmm. karena kita yakin kalau setiap orang bisa mengoptimalkan potensinya, maka potensi-potensi individu ini kalau dikolaborasikan dan leader mendorong pada tujuan yang sangat besar, saya yakin suatu organisasi itu akan menghasilkan mahakarya. Itu penting Saya banget. yakin, tapi jangan sampai gini, kita di dalam berorganisasi harus punya pandangan sama, itu akan mematikan mahakarya. Kalau pandangan sama justru mematikan Iya. mahakarya. Oh, gitu ya. Karena kalau semuanya sama gitu kan, Oke. semua orang melakukan hal sama. Harusnya semua orang melakukan hal yang berbeda, tapi bagian dari mahakarya itu. IT does matter. Selamat datang di program IT Does Matter. Kita bicara IT, kita bicara teknologi digital, pasti dengan pakarnya orang yang tepat. Tapi kali ini kenapa ada keripik? Nanti kita bahas ya. Mereknya juga keren banget. Ini mereknya dari quote yang saya ikuti, saya tahu banget. Dan ini penting banget dan menjadi brand dari makanan-makanan tradisional yang enak ini. Kita cobain nanti. Saat ini saya ditemani oleh Pak Imam Bustomi. Beliau adalah mantan Direktur Pemasaran PT Pertamina Transkontinental dan sepanjang karirnya pernah menjabat berbagai komisaris atau ditugaskan menjadi komisaris beberapa perusahaan BUMN, juga karirnya dari mulai staf sampai dengan asisten deputi di beberapa bidang, termasuk yang terakhir adalah asisten deputi bidang teknologi informasi. Kita sapa saja beliau. Pak Imam Bustomi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, terima kasih Pak Bustomi udah hadir di podcast ini. Kita akan buka sedikit mengenai teknologi informasi, karena yang saya tahu Bapak ini sangat mengetahui lah implementasi teknologi informasi dan teknologi digital di perusahaan BUMN, karena pernah juga menjadi inisiator ya 40 BUMN waktu itu. Oke, sebelum kita diskusi yang serius-serius Pak, saya ingin tanya dulu, Bapak hobinya apa sih Pak? Saya sebenarnya hobinya sederhana ya. Yang pertama terkait dengan air. Saya tuh senang renang, diving, gitu. Kemudian lihat pemandangan di gunung, di sawah. Jadi saya menikmati alam Indonesia itu, saya menikmati luar biasa. Kadangkala ya golf sih hanya untuk refreshing, menemani kawan-kawan ya, karena kita pernah menjabat pada jabatan direksi dan komisaris gitu. Tapi jujur saya dengan alam tuh sama budaya itu sangat senang sekali. Termasuk kuliner Nusantara itu pasti saya nyari. Nah itu asal kita tahu caranya, itu sebenarnya menyehatkan tubuh kita. Oh, kalau kuliner Nusantara kan terkenal dengan bahan-bahan yang mungkin membuat kita jadi kurang sehat, Pak. Betul nggak sih, Pak? Atau caranya salah atau menemukan makanan yang salah? Gimana, Pak Imam? Sebenarnya seringkali ketika kita menikmati kuliner Nusantara itu porsinya harus kalau bisa nih orisinal gitu ya. Yang kedua mengurangi karbonya. Kalau bisa menghindari malah lebih bagus. Oh gitu. Misalkan minum kopi pahit, minum teh tawar, atau susu segar. Saya senang kalau di daerah itu minum susu kambing, itu senang. Tapi benar-benar jangan dikasih gula ya. Begitu dikasih gula, nah itu yang nggak benar. Apakah kopi, teh, susu, sama dengan makan nih, sebaiknya makannya nasinya setengah. Atau kalau bisa nggak makan nasi tapi justru dagingnya diperbanyak. Ikan setengah kilo dimakan, kan lebih enak. Ikan bakar, udang. Nah, kemarin saya di Sukabumi makan abalon. Gitu, sekeluarga 1 kilo. Makan kepiting di Labuan Bajo 2 kilo, enggak apa-apa.
udang gitu, nggak apa-apa. Karena itulah yang diberikan langsung oleh alam ya. Kayak Iya, kopi tanpa gula ya. Kopi kan betul. pahit dasarnya gitu ya. Benar. Teh segala macam itu. Cara menikmati Itu. makanan tradisional yang benar seperti itu. Jangan dibalik, nasinya banyak, lauknya dikit. Harusnya lauknya banyak, nasinya dikit. Nah, Wah, kayaknya kalau belum nasi itu kayak belum makan, Pak. mindsetnya yang harus diubah Mindsetnya sebenarnya. luar biasa sekali. Oke, Gitu. ngomong-ngomong mindset, saya juga ngikutin sosmednya Pak Bustomi nih. Banyak sekali quote-quote nih yang salah satunya itu saya ingat banget ya. Mungkin saya sebutkan beberapa seperti my service is your solution. Mm-mm. Ada Saliba itu saya. Iya. Ternyata Saliba juga. Kita bahas nanti dan saya ingin cobain nih produk makanan tradisional mereknya Saliba. Ini salah satu quote-nya Pak Bustomi ya, Pak ya. Iya, betul. Dan ada lagi beberapa quote seperti Kugimado, Mm-mm. kemudian kalau kita sendiri menciptakan karya, Mm-mm. kalau bersama-sama menciptakan mahakarya itu yang Iya. berdampak sekali ke saya, Iya. Pak. Itu inspiring banget, tidak hanya buat saya, mungkin bagi audiens yang lain juga ya. Kalau mengikuti sosmednya Pak Bustomi ini, itu quote-quote-nya banyak. Ini kenapa, Pak? Menghasilkan quote-quote itu lagi tidak ada kerjaan kah? Atau lagi menyatu dengan alam, terinspirasi gimana Pak Bustomi? Jadi gini, pada waktu kita melakukan sesuatu, selalu sebenarnya ada insight, ada pemaknaan gitu ya. Nah, saya selalu bisa melihat dari sisi itu. Nah, itu akan memberi energi, memberi semangat baru dalam melakukan kegiatan atau tugas yang baru itu. Dengan adanya energi itu, maka kita menjadi lebih bersemangat gitu ya. Dan juga kita bisa menghabiskan waktu itu dengan lebih enak. Karena kita punya energi seolah-olah itu nggak putus gitu. Kita mengerjakan padahal itu sangat lama, sangat panjang, tapi kita punya karena itu mengantarkan kita. Gitu. Selain kita tentu saja punya goal ya, punya visi misi tadi, tapi ini memberi energi. Seperti yang tadi ya, kan era sekarang itu kolaborasi. Nah, kolaborasi itu kata yang general gitu. Nah, saya cari apa ya kata yang kita jadi sepaham terus jadi ingat gitu. Nah, saya ciptakan tadi bahwa dengan kolaborasi ini tentu kita akan bisa menghasilkan sesuatu yang sangat besar. Nah, sangat besar itu mahakarya. Iya. Nah, makanya kalau sendiri melahirkan karya bersama menghasilkan mahakarya. Sehingga saya selalu mengajak lingkungan saya gitu. Saya yakin setiap orang itu unik, punya kemampuan. Nah, ketika keunikan ini digabung, dia menjadi kekuatan besar. Maka harus didorong juga menghasilkan yang besar. Gitu. Makanya sendiri melahirkan karya bersama menghasilkan mahakarya. Itulah kolaborasi. Kolaborasi intinya itu ya. Makanya menjadi core values akhirnya. Karena dulu saya juga yang merancang core values itu. Oh gitu. Makanya saya terinspirasi banget dengan itu karena kadang-kadang gini, ya sudah sekian puluh tahun misalkan saya bergerak di dunia IT, jangan-jangan yang saya hasilkan itu karya-karya. Iya. Mahakaryanya belum gitu ya. Kolaborasi itu kuncinya Pak Bustomi ya. Kuncinya itu. Wah. Harus berani mimpi besar. Karena kita yakin kalau setiap orang bisa mengoptimalkan potensinya, maka potensi-potensi individu ini kalau dikolaborasikan dan leader mendorong pada tujuan yang sangat besar, saya yakin suatu organisasi itu akan menghasilkan mahakarya. Itu penting saya banget. yakin, tapi jangan sampai gini, kita di dalam berorganisasi harus punya pandangan sama. Itu akan mematikan mahakarya. Kalau pandangan sama justru mematikan mahakarya. Oh, gitu ya. Karena kalau semuanya sama gitu kan. Semua orang melakukan hal sama. Harusnya semua orang melakukan hal yang berbeda tapi bagian dari mahakarya itu. Menarik sekali tuh. Karena mindsetnya gini, maaf Pak Bustomi, saya potong. Kadang-kadang gini, yuk bikin sesuatu yang besar yuk. Kita punya visi yang sama nggak? Kita punya kesamaan yang dicari. Ternyata tadi perbedaan-perbedaan itu yang kesamaannya dalam mahakarya. Tapi prosesnya tiap-tiap orang akan bekerja sesuai dengan
potensi terbesarnya. Oh, uniqueness-nya masing-masing, kekuatan. Oh, gitu ya. Iya. Oke. Jadi misalkan nih, kalau dia di dalam IT, oh saya jagonya programmer gitu ya. Kelasnya harus tantangan pertama bagaimana saya bikin aplikasi kalau diakses 1 juta orang ini nggak stuck. Ya, ya. Terus yang satu, gimana 1 juta orang itu melihat desainnya itu mudah diakses. Ah, iya. Kan jadi berbeda nih. Sudut pandangnya. Terus yang satu lagi, informasi apa ketika diakses pertama kali muncul. Kan yang memikirkan berbeda lagi. Nggak semuanya, jangan sampai jadi programmer. Coding semua gitu. Semua. Desainnya jelek. Ya, Data yang ditampilkan nggak sesuai kebutuhan. Orang jadi nggak mau akses. Aplikasinya canggih, tapi wah rumit. Orang bilang begitu karena desainnya nggak bagus. Desain thinkingnya nggak bagus. Oke. Nah, itu saya bilang. Masing-masing harus mengoptimalkan fungsi dia ada di mana menuju mahakarya tadi. Oke. Jadi ketika ada perbedaan itu, dia harus bisa menjelaskan kenapa saya berpikir berbeda. Gitu. Ya. Jadi berpikir berbeda itu bukan masalah harusnya. Asal dia tahu cara pandang dia melihat dari sisi mana. Kenapa berbeda Kenapa gitu ya. berbeda. Dan itu harus diakomodasi ya untuk menciptakan mahakarya tadi. Betul. Wah, luar biasa sekali. Oke, ini Pak Bustami kan lama juga di Fortisa, sempat sampaikan tadi inisiator atau pendiri Forti BUMN ya Pak ya. Sekarang namanya Pordigi kalau nggak salah Pak ya. Pordigi BUMN. Bapak kan saya anggap tahu lah gitu landscape bagaimana implementasi IT dan teknologi digital nih di lingkungan BUMN di 12 klaster BUMN saat ini ya Pak ya. Itu kira-kira tantangan terbesarnya apa sih Pak? Sebelum benefit dan dampak yang dirasakan, tantangan terbesarnya apa Pak Bustami? Jadi sebelum kita ngomongin digital IT, itu ada sisi yang semua orang, baik dia staff, pimpinan tengah atau leader, harus punya digital mindset yang baik. Digital mindset. Jangan sampai ketika kita mengimplementasikan transformasi digital, tapi mindset digitalnya nggak jalan. Oke. Contoh begini, ada suatu perusahaan gitu ya, dia sudah mentransformasikan digital, tapi karyawannya karena nggak ada digital mindset, inputannya itu malah tradisional dan akhirnya menyulitkan. Contoh ya nih, harusnya ketika saya sudah jadi member atau konsumen dari suatu perusahaan, saya nggak perlu input lagi dong, kan mereka sudah know your customer-nya jalan. Harusnya begitu saya masuk di kantor itu, misalkan ada pengenalan, apakah lewat video, dan begitu. Oh, Bustami, member, ini udah langsung aja layanan orang ini adalah basisnya sekian. Seringkali kan kita enggak. Bapak siapa namanya? Bustami. Bapak sudah masih ditanya lagi, bahkan ngisi form lagi. Ya. Saya ini member 20 tahun, Pak, di perusahaan Bapak. Dan saya ini tercatat sebagai customer. Tapi masih nyatet juga. Harusnya kan tambahin aja video gitu ya, CCTV. Langsung nih, ini Bustami member. Face recognition gitu ya. Langsung muncul suara di sini. Oh, dia kelas layanannya itu begini. Di satpamnya atau di depannya itu. Seringkali kita terjebak, seneng banget nginput. Padahal sekarang ini semuanya berbasis sensor, nggak perlu input lagi. Nah itu penting banget di awal mindset sederhana. itu ya. Jadi, dan karena ini era kolaborasi, seharusnya apa aja yang di dompet kita, itu harusnya semakin tipis, karena udah berbasis digital. Sekarang aja KTP udah KTP digital. Jangan sampai minta kopi KTP lagi. Kopi KTP lagi dan kalau itu masih diminta loh. Masih di banyak diminta. Tempat harusnya kan karena KTP itu digital, begitu tadi saya kena sensor set Bustami. Oh, KTP-nya sudah iKTP. Terus
IKTP ini udah dijadikan jadi pajak kan, basis Masih pajak diminta sekarang. NPWP kadang-kadang masih gitu. NPW, kopi Aduh. NPW, ngurus apa Kartu saja masih itu. keluarga, macam-macam itu. Padahal ini Hah? saya face saya ini Hah? sudah begitu masuk ini udah ding ding gitu kan, kadang-kala masuk udah dikenali itu. Udah dikenalin gitu ya. Nah, Dan itu sebenarnya teknologinya udah ada ya Pak ya. ada Cuman masalahnya mindset orang-orang yang di mindset sana. aja. Jadi seneng banget masih nginput, ngisi Ah. form, ditanya gitu. Gimana Pak? Ini kan sesuatu yang mungkin umum lah ya. Digital mindsetnya penting banget pada saat mau transformasi digital. Tapi gimana Pak melakukannya di perusahaan mungkin yang jumlah karyawannya banyak? Apakah trainingin, sosialisasi sekali atau gimana Pak caranya? Menurut saya digital mindset itu mengubah perilaku sehari-hari. Jadi kita sepakat nih kalau digital mindset berarti form-form itu dihilangkan. Datanya harus tersentralisasi. Jadi data harus tersentralisasi sehingga terstruktur. Terus orang diajarkan. Jadi sebelum terjadi eksternalisasi layanan gitu ya. Jadi internalisasi ini selesai dulu. Oke. Jadi urusan di dalam nih, misalkan urusan tentang SDM, ngurus kenaikan pangkat, ngurus itu jangan lagi dimintain. Jadi orang jadi oh begitu ya. Jadi lakukan dulu di lakukan internal. dulu di internal. Jangan keluar kita punya aplikasi apa minta masyarakat pakai, kita masih kayak gitu di internal. Oh gitu ya, penting Jadi, sekali tuh. Mulai dari SDM tuh, semua data SDM kan harusnya udah selesai. Jadi nggak boleh lagi kita sebagai karyawan dimintain lagi nih ngisi gitu. Jadi kita hanya udah kalau mau ngisi nyebutin nomor atau ngisi udah langsung ketemu set gitu. Begitu kita masih mau ngurus kenaikan gaji, kenaikan pangkat itu masih dimintain form, berarti kita nggak benar. Internalnya saja belum selesai. Ya, termasuk adalah knowledge. Ya, knowledge. Misalkan nih, kita seringkali kan ikut seminar, ikut apa. Harusnya udah semuanya digital. Misalkan kita dikirim 3 hari, kasih bahan-bahan ya. Harusnya bisa di-sharing, kan kita punya cloud kan. Nah, di-sharing di situ, dikasih keterangan sedikit gitu ya. Sehingga, saya butuh informasi ini, tinggal ngambil. Saya pengen memberi keterangan, tinggal bikin video 5 menit. Sehingga, jadi itu juga salah satu membiasakan digital mindset tadi. Jadi nggak ada lagi semua dokumen dalam bentuk hard copy di internal ya. Nanti akhirnya dia jadi terbiasa. Iya. Termasuk semua kita mau meeting nih, bahan. Langsung aja dikasih bahan link di sini, baca dulu sebelum rapat. Tidak ada yang tidak boleh ada yang menanyakan rapat ini bahas apa. Sudah ada di sana. Sudah ada di sana dan bahannya ada. Luar biasa itu. Harusnya gitu. Sesimpel itu ya. Iya, kadang-kadang pimpinan kan nggak mau rapat, nggak mau share apa bahannya. Nanti aja di rapat gitu ya. Harusnya dibikin aja 10 menit sebelum rapat. Minimal atau bisa 1 jam orang harus sudah baca dan kalau di rapat dia sudah tahu apa yang akan didiskusikan. Jangan sampai di rapat masih nanya ini agendanya apa, terus bahannya apa, kontribusi saya apa. Seringkali itu malah menghabiskan energi akhirnya dan rapat nggak boleh lebih dari 1 jam karena setiap orang sudah tahu kontribusinya apa. Apa yang tidak jelas mau saya tanyakan kepada rekan setim atau pimpinan gitu. Nah itu menjadi clear dan orang yang bikin rapat akan bikin bahan itu yang jelas gitu. Jadi bukan di rapat menjelaskan termasuk 1 jam setelah rapat gitu ya? Kalau seringkali saya lihat setelah agenda rapat itu bikin bahannya itu berlembar-lembar. Kalau saya apa yang dibahas, apa yang sudah disepakati dan apa yang masih jadi isu. Terus setiap isu siapa yang jadi PIC. Terus dia akan menyelesaikan berapa lama. Nanti kalau rapat lagi dia harus menyelesaikan itu berapa lama. Sehingga cepat banget. Nah, waktu saya jadi direksi itu
Saya nggak mau jalannya rapat itu menghabiskan energi. Iya. Keputusan rapatnya apa yang harus ditindaklanjuti, siapa PIC yang akan menindaklanjuti itu, butuh waktu berapa lama. Nah, smart itu diterapkan di sana. Di sana ya. Gitu. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Itulah digital Dan itu mindset. bagian dari digital mindset. Nah, ketika dia nanti menindaklanjuti, jangan lagi dikirimkan hard copy, ditaruh di share. Kami sudah menyelesaikan ini buktinya. Sehingga saya langsung bisa ngakses. Oh, progresnya sudah ada. Nah, dulu saya terapkan di unit saya. Sehingga orang nggak perlu bertanya lagi. Sampai di mana sih isu ini? Saya langsung akses saja ini. Oh iya, sampai di sini. Dan masing-masing akan melaporkan secara kontinu di media itu. Ini tidak harus mengundang lagi another meeting untuk bahas follow up-nya. Nanti tinggal Waktunya isu apa yang habis. harus diputuskan. Misalkan ternyata ada isu baru terkait dengan proyek A yang dia nggak mampu menyelesaikan, dia butuh kolaborasi atau kesepakatan baru. Nah, dia dibawa di meeting itu. Gitu Jadi meetingnya itu berkelanjutan dan berprogres. Iya. Kita terjebak meetingnya selalu dari awal lagi. Kalau ada anggota baru, dia bisa langsung akses ke sana. Sebelum meeting berikutnya. Sebelum meeting, jangan bilang, Pak, saya anggota baru, saya belum tahu. Loh, kamu akses dong. Nah, sesimpel itu. Dan ini jadi penting. sharing, kolaborasi, setiap orang melakukan apa yang dia kerjakan, dia bagian dari apa gitu. Dulu waktu saya jadi direksi, jadi ada 30 kata yang nggak boleh diucapkan Di meeting. Apa tuh Pak? Misalkan nih, contoh nih, saya akan lakukan besok Pak, nggak jelas besok. Jadi saya menyelesaikan tugas ini besok pagi jam 12. Nah, itu clear. Selesainya targetnya berarti Rebu, bukan mulainya. Bukan. Oh. Benar Gitu. sih ya, benar sekali sih, benar. Kadang-kadang ya saya mulai kerjakan besok, tapi kita nggak tahu selesai jelas. kapan. Besok, minggu depan, tahun depan, bulan depan, nah itu hilang tuh. Oke. Gitu. Terus dia juga gitu, Pak, yang mengerjakan tim A nggak clear. Orang harus. Karena begitu tim A, saya pikir dia Pak yang ngerjakan. Ada 5 orang, 6 orang itu ya, nggak tahu harus siapa. Satu leadernya, dia boleh ngajak anggotanya. Penanggung jawabnya siapa tapi ya. Misalkan gitu. kayak gini, siapa yang tanggung jawab ngundang ini harus ada narasumber satu, misalkan ada satu. Pasti dia bisa gitu. kapan? Ya, Bukan timnya ini. Bukan semuanya. Bukan. Nanti tim saya undang. Siapa yang undang nanti ya? Gitu. Sampai memastikan dia hadir di sini. Siap. Nah, saya masih ingat tuh batasi. Jadi itu salah satu. Jadi dengan digital itu sama dengan kalau di dulu kita IT kan, bahwa segregation duty itu menjadi clear gitu. Nah, sama dengan organisasi. Kalau nggak clear, kita mesti bertanya. Bahkan gini, misalnya tim A Pak yang ngerjakan ini, loh saya ngubungin siapa tim A itu. Tapi kalau ada orang, kalau terkait ini dia, meskipun dalam penyelesaian pekerjaan itu dia melakukan bersama. Kolaborasi ya, tapi tetap siapa orangnya sebagai bertanggung jawab. Oke. Menarik Sesimpel sekali. itu. Betul, karena memang ketika kita bicara digitalisasi, kalau digital kan tidak mengenal tim ya, tapi siapa yang eksekusi pasti orang. Iya. Makanya tadi rapat yang harus efisien, kemudian jelas orangnya, targetnya itu jadi prerequisite untuk keberhasilan transformasi digital sebagai bagian dari digital mindset ya Pak ya? Iya, digital mindset. Luar biasa. Naik lagi menjadi digital leadership. Oke. Karena yang memimpin itu juga harus punya digital leadership. Baru naik lagi digital transformation. Oke. Digital mindset tim sudah ada, tapi kalau pimpinannya nggak digital leadership, misalkan tolong nanti ya bahan meeting dicetakin. Nah, ini itu udah langsung timnya ini langsung. gitu. Iya, Pak, iya. aplikasinya bisa langsung diakses. Nanti kamu cerita aja deh. Oh gitu, nggak mau akses langsung gitu ya? Nggak mau akses langsung. Saya kan nggak
saya kan nggak biasanya gitu. Saya kan gaptek, selalu pimpinan gitu belajar. Makanya saya kalau ada pimpinan gitu, Pak, Bapak dilakukan cross mentoring deh. Jadi anak yang IT yang baru masuk mementori dia. Oh gitu ya. Pak, yang penting klik. Kalau salah klik lagi, Pak. Kalau salah lagi klik lagi. Kan gitu aja. Oke. Jadi tidak ada alasan apapun Tidak ya alasan pimpinan itu untuk saya sibuk, mendingan nanti deh taruh dokumennya di meja itu nggak ada ya Pak, ya? Nggak boleh ada lagi meja gitu. harus bersih. Oh gitu. Jadi dia ya dikasih akses Digital leadership. digital leadership kan itu jadi salah satu kompetensi untuk menjadi direksi. Oh, kompetensi jadi direksi itu digital leadership. Dulu Pak, saya yang dorong juga. oh gitu, Bapak yang dorong ya. Makanya kadang-kadang teman-teman di BUMN itu IT-nya itu kadang pimpinannya nggak begitu ngerti atau nggak begitu tertarik teknologi nih gitu. Itu masalah dong ya bagi transformasi digital dong Pak. Bukan, Kalau gitu. jadi kita terjebak gini. Misalkan kita punya handphone yang canggih, kan nggak penting. Kita ini cara bikin handphonenya gimana sih? Kan nggak begitu, berarti gimana handphone ini saya gunakan dengan mudah. Oke. Jadi kita nggak perlu tahu aplikasinya pakai apa, detailnya, tapi bagaimana ini saya gunakan, kan itu jadi berbeda cara berpikirnya. Pekerjaan apa sih yang bisa saya selesaikan melalui handphone? Jadi itulah digital leadership. Akhirnya bisa nggak semuanya saya akses lewat sini? Oh bisa Pak. Bapak tinggal ya diajarkan. Bisa karena biasa. Termasuk cross mentoring tadi ya. Itu menarik sekali tuh. Cross mentoring. Jadi kadang-kadang juga kalau saya ketemu teman-teman IT yang, direktur utama kita ex direktur IT PT ini nih, pasti transformasi digital itu jalan. Belum tentu ya Pak ya. Karena bukan bagaimana cara membuat handphone tadi. Bagaimana tadi pimpinan itu mau menggunakan gitu ya. Mengoptimalkan perangkat itu lebih baik. Oke. Saya misalnya dia ngomong gini, saya mau setiap progres dari 50 project ini setiap hari ada progres dan masuk dashboard di handphone saya. Bekerja nggak mereka? Bekerja. Iya. Begitu. Langsung aja depannya ini naik 5%, ini kok masih 20% aja udah 2 minggu ini. Nah, kan dia langsung tahu, nggak usah nanya. Oke. Jadi terlalu berlebihan juga kalau IT mengharapkan direktur utama itu paham, Pak gimana kalau kita implementasi AI, blockchain, bukan itu ya Pak ya? Tapi resultnya ya? Itu bagian dari alat infrastruktur yang kita gunakan, tapi definisinya bagaimana kita menggunakan itu secara optimal. Oke, menggunakannya di sana ya menjadi kata kuncinya. Digital leadership itu mengoptimalkan untuk dia mensupport suatu kegiatan. Suatu kegiatan perusahaan itu menjadi lebih penting. Gitu. Nah, dari kan itu ada tagline-nya tuh. Apa tuh, Pak? Dengan agama hidup terarah. Ya. Dengan seni hidup semakin indah. Dengan digital hidup semakin mudah. Mudahinnya ini yang harus diambil. Itu yang jadi goals-nya, ujungnya jadi mudah ya. Bukan modernnya, bukan high-tech-nya, bukan kekiniannya ya. Hidupnya harus semakin mudah, semakin efisien, semakin cepat. Nah, inilah digital leadership di sana. Dengan IT itu harus faster, cheaper, fleksibel. Kalau kita menerapkan yang canggih tapi malah cost-nya mahal, ada yang aneh nih. Nggak benar gitu ya? Nggak benar. Ada yang aneh nih. Iya. Harusnya empat ini harus ketemu. Cheaper, faster, fleksibel. Satu lagi apa ya? Easier, lebih mudah mungkin. Iya. Bisa kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada yang aneh kalau mahal banget gitu. Kadang-kadang udah mahal susah. Berarti ada SOP yang mungkin unit atau yang mempertahankan. Harusnya sama dengan waktu kita implementasi yang paling simple adalah e-office. Pernah ada
penomorannya itu tetap orang gitu. Padahal kan harusnya sistem yang ngasih nomor surat. Input manual ya. Oh, iya. Yang lainnya digital, ini input manual nomornya. Itu satu. Yang kedua, yang ngeklik sekretaris. Harusnya kan sekretarisnya udah hilang. Iya. Langsung direktur. Iya, udah langsung kan processing otomatis gitu ya. Terjadi. Oke, kalau Pak Bustomi melihat nih digital, kita urut deh. Jangan transformation dulu. Bagaimana digital mindset dan digital leadership di perusahaan-perusahaan BUMN. Nah, saat ini seperti apa landscape-nya? Jadi sebenarnya gini, waktu saya ingin menerapkan 3 tahapan ini, itu kan di 15 tahun lalu ya, kira lebih 2000-an, saya kan bikin permen panduan IT, supaya setiap BUMN itu majority-nya minimal 3. Nah, itu sebagai dasar. Dengan majority 3, berarti integrasi aplikasi itu ada. Terus kita siapkan juga perubahannya ya sebagai panduan, termasuk IT governance. Gitu. Karena GCG itu nggak akan bagus kalau IT governance-nya nggak bagus. Jadi kalau IT-nya governance-nya bagus, pasti GCG-nya bagus. Harusnya gitu ya. Pasti lah. Pasti gitu. Nah, karena semua data terintegrasi, semua sistem terintegrasi. Gitu. Kalau GCG bagus, bisa jadi notulen rapatnya baru dibuat sekarang, meskipun rapatnya udah setahun lalu. Kalau dia pakai IT kan nggak bisa dia bikin nomor baru. Iya, celahnya udah tertutup lebih banyak ya. Gitu. Iya, betul. Dokumennya udah pasti dia pakai A gitu, 36A. Iya, loncat. Ya, itu yang kedua, kita nyiapkan lagi karena eranya waktu itu industri 4.0, kita bikin Indi, Indi supaya tidak hanya tadi ya maturity sistemnya, tapi orangnya. Karena di Indi itu 30%, ingat saya, dari 100% itu orang. Baru data. Nah, Okay. Orang data itu nilai terbesar. Nah, terkait orang ini adalah tadi digital mindset. Ya, awareness, tahu. Jadi kalau tadi dokumen itu masih hard copy, berarti perusahaan kita belum digital lah gitu. Kalau masih dimintain data baru, kecuali dia file baru ya boleh. Tapi filenya lama masih ditanyain. Gitu. Itu udah digital mindset-nya nggak benar. Termasuk di dalam proses. Nah, dengan Indi ini, perusahaan yang siap untuk memasuki digital vortex, dia harus lolos di 3.0. 3.0. Minimal ya berarti. Minimal gitu ya. Berarti karyawannya, pimpinannya, infrastrukturnya, gitu ya, layanannya sudah berbasis digital. Berarti digital mindset, digital leadership untuk pimpinannya, dan digital transformasi untuk organisasinya, itu berjalan semua. Maka dia pasti, saya yakin nilainya lebih dari 3. Nah, BUMN yang menyadari tadi, ikut aturan kementerian sejak awal, majority, pasti lolos. Saya bersyukur Pegadaian yang umurnya di atas 100 tahun. Salah satu yang paling tua ya Pak ya? Nah, paling tua. Dulu orang selalu bilang sulit nih perusahaan ini berhasil. Dan dia benar-benar mendigitalkan prosesnya. Nah, ternyata begitu dia mendigitalkan prosesnya, ada bisnis lain yang bisa dia, misalkan dulu hanya gade fisik kan, sekarang bisa gade online. Gade online, ya. Dia bisa tabungan emas. Dulu emas itu harus fisik, sekarang emas itu nggak fisik, bisa dicairkan di seluruh mana saja di Indonesia. Nah, ada sisi bisnis lain. Nah, itulah transformasi digitalnya terjadi. Kenapa terjadi? Karena mindset pegawainya terjadi. Karena pimpinannya juga sadar. Nah, kalau BUMN kesana ada kesadaran
3 tahapan itu. Jadi jangan langsung digital, digital transformation. Nah, dia nggak terjadi. Iya, sementara di bawahnya belum mendukung ya. Belum mendukung. 2 pondasi awal itu mindset dan leadership-nya belum terbentuk ya Pak ya. Jadi saya bersyukur, waktu kita resmikan, saya juga sampaikan ke direksi, jangan khawatir nggak lulus. Yang lebih penting adalah menyiapkan program menuju ke sana. Terus janji, saya akan lakukan setahun, 2 tahun, maksimal 3 tahun. Sehingga dia ready. Nah, waktu itu yang di-assess bagus juga BRI. Termasuk anak perusahaannya. Gitu. Semen, sehingga saya juga termasuk ya dulu ya. Nah, kalau kita sebagai pimpinan dan sebagai partner atau mitra bisa mendorong atau mendudukkan itu, saya yakin sih bisa. Memang ada beberapa yang saya sampaikan gini, jangan khawatir nilai Anda rendah. Kalau saya gitu, karena kalau zaman dulu resource itu harus dimiliki dan dikuasai. Sekarang tuh enggak ya. Resource itu enggak perlu dimiliki. Resource itu nggak perlu dimiliki ya terutama. Tapi resource itu bisa menjadi mitra. Saya nggak punya aplikasi bagus, kan saya bisa kerjasama dengan Bapak. Yang penting biaya sewanya berapa nih? Terus saya tanyakan sama staf yang membuat perencanaan nih. Dampaknya menerapkan ini, agregasinya ke revenue apa? Bisa nggak revenue-nya nambah nih? Kalau saya bayar 100, tapi saya dapat 10.000, kan kecil. Iya. Atau katanya bayar 100, dapat 1.000 per transaksi. Kan nggak ada masalah. Semakin transaksinya banyak, semakin bagus. Jangan sampai kita punya anggaran IT, katakanlah 100 miliar. Tapi revenue-nya nambah 10 miliar, nggak masuk akal malah. Padahal itu resource milik kita. Kalau saya, resource itu saya bisa kerjasama. Yang penting, bisnis modelnya ketemu. Iya, betul. Saya akan bikin persyaratan kepada mitra saya. Ini yang saya inginkan. Yang penting yang mendesain bisnis modelnya adalah perusahaan kita. Jangan sampai yang membuat bisnis model diserahkan mitra. semua ya, itu repot. Nanti begitu lari jadi ini nanti ya. Itu. Kelimpungan. Oke. Jadi bisnis model itu milik perusahaan. Oke. Dan saya yakin semua bisnis pasti ada celah untuk kita melakukan itu. Apalagi sekarang ini sudah eranya experience gitu. Jadi pelanggan itu nggak mau dilayani yang sama dengan yang lain. Kalau dulu kan fokus customer, sekarang kan personalize ya, benar-benar jadi sendiri itu gitu. gue banget ini gue banget gitu ya. Karena sesuai profil kan. Iya. Jadi akhirnya itu yang dibangun. Nah, bisa membangun itu pasti digital. Karena dengan digital itu kita bisa memprofiling nih. Betul. Contoh sederhana gini, saya ini adalah konsumennya salah satu bank lah, kita sebut bank A. Setiap ulang tahun saya selalu dikirimi kue ulang tahun. Mahal memang 500.000. Dan saya pelanggan nggak hanya satu, semuanya sama ngirimin kue itu. Nggak saya makan. Karena dia nggak ngirimi sesuai profiling saya. Saya akan senang kalau saya dikirim, kan udah baca sosial media saya suka kopi. Kalau saya dikirim kopi dengan terima kasih, ini kopi Bajawa premium. Mungkin harganya cuma 200.000. Saya lebih menghargai itu. Dan terpakai atau termakan gitu ya. Karena kalau saya dikirimin kue itu, aduh manis banget, saya nggak suka, ini mahal saya lihat nih kuenya itu. Oh, menarik sekali itu. Dan setiap tahun dikirimin, dan setiap tahun saya kasih ini ART saya. Padahal digital mampu untuk memprofiling itu ya. Mampu. Bahkan lebih efisien ya. Terus dikirim lagi nih, wah sekarang lagi seneng ini nih. Kok dia foto-fotonya ke sini terus ya? Iya, gitu. Kirimin itu. Wah, sesuai banget. Iya. Kita naik pesawat gitu ya. Sebagai profiling udah 20 tahun.
kan kita dikasih ulang tahun di pesawat, kan Mhm. happy. Ternyata Mhm. begitu kita, dia kena diabetes. Wah, nggak bisa makan nih. Gitu. Tapi kalau dia tahu, terima kasih nih kuenya cocok ini dengan saya. Iya. Karena kuenya ini udah nggak pakai gula, Pak. Coklatnya murni. Coklat murni. Coba apa? Itu Iya. membangun pengalaman baik dengan konsumen itu menjadi penting. Iya. Nah, sebelum membangun pengalaman baik dengan konsumen, kita harus membangun pengalaman yang baik dengan karyawan. internal sendiri seperti Nah, apa? makanya ada progres saya juga dorong itu. Kalau dulu HRM ya, HRM, Human Resource Management ya. Resource Management, langsung menjadi HCM. Sekarang kan menjadi HXM, HXM ya. Human Experience Management. Jadi kita ya, menarik sekali membangun pengalaman menyenangkan dengan karyawan sejak dia masuk sampai dia pensiun. Oke. Jadi pengalaman yang menyenangkan ya, bahkan pengalaman menyenangkan itu bukan berarti nggak ada suka duka ya. Tapi dia, waktu dia ngerjakan itu dia berduka. Tapi ini menarik nih, karena ternyata di situ ada kebersamaan gitu. Retensi meningkat. Meningkat. Kehilangan Dia akan menggunakan waktunya dan kemampuannya itu untuk optimal. Oke. Seringkali kita terjebak bahwa pengalaman yang baik itu hanya karir, kesempatan bekerja, enggak. Gaji. Dipikir itu aja, padahal enggak ya Pak ya? Enggak. Jadi pengalaman yang baik itu bagaimana dia diberi kebebasan untuk berkarya, bagaimana dia bisa diberi kebebasan untuk flexible time dalam bekerja, bagaimana dia membangun relationship dengan semua karyawan dan pimpinan. Kalau punya ide nih, saya langsung ngadep Pak Dede, saya ada ide besar Pak. Terus tidak hanya ide kamu bagus, tapi bagaimana kita merealisasikan bersama ide itu. Kan kita langsung asik nih. Kita diberi kebebasan berpikir, tapi sekaligus kebebasan untuk merealisasikan ide itu. Oke. Ini tuh keren. Iya. HXM tadi ya. Luar biasa sekali itu. Jadi value antara individu dengan organisasi ini sama. Jadi saya bekerja bukan karena uang dan karir, tapi value saya sama ini. Iya. Gue banget ini di sini nih. Iya. Dan Bapak jalankan itu, saya ingat tuh waktu Bapak jadi Direktur Keuangan dan SDM di Rendo ya Pak ya? Iya. Bapak sering coaching ke sana kemari itu ya Pak ya? Salah satu yang dilakukan ya? Iya. Tidak hanya ngasih tugas, tapi juga coaching, menonjolkan keunikan, mentoring dan sebagainya, luar biasa sekali. Jadi eranya HXM gitu ya? HXM. Luar biasa sekali. Pak Bustami, dari tadi kita ngobrol, Bapak kan berarti masuk pertama kali berkarir sebagai ASN ya Pak? Atau PNS dulu ya? Iya. PNS gitu ya. Boleh ceritakan sedikit Pak, Bapak dulu kuliah di mana, sekolah di mana sih? Ini biar berkenalan lebih jauh nih gitu ya. Siapa alumni dari tempat Bapak dulu kerja gitu ya. Oh, ternyata lulusan ini. Dari mana Pak? Bapak? Jadi gini, dulu waktu saya kecil ya, kan ngeliat TV, sebenarnya ngeliat TV. Ada kartun itu kok kaku banget gitu. Terus saya kayaknya pengen jadi animator nih. Oh gitu. Saya ke Jakarta tuh pengen jadi, zaman dulu animator pasti programmer ya. Programmer mikirnya gitu dulu ya, komputer. Ternyata kan banyak kan swasta. Swasta itu dulu pendaftarannya pasti mundur kan. Saya tungguin kok. Katakanlah bulan Agustus atau September ya. Oh, saya daripada nganggur ini udahlah saya daftar UMPTN dulu gitu. Akhirnya saya supaya punya pengalaman tadi minta uang ke ayah gitu ya. Daftar ke Solo UNS, pokoknya milih. Saya milih matematika waktu itu. Nggak tahu karena pokoknya sambil nunggu. Terus saya balik lagi ke Jakarta setelah ikut tes itu. Singkat cerita kan saya diterima. Saya kan nggak mau daftar karena saya pengen jadi animator itu kan. Saya dimarahin tuh sama keluarga karena zaman dulu keterima di negeri itu kayaknya bagus gitu. Iya, masa depan cerah banget gitu ya, udah keren. Guru saya gitu datangin ke rumah gitu, udah harus diambil ya. Akhirnya saya daftarlah gitu ya, melupakan animator ini, daftarlah di 11 Maret di jurusan matematika gitu. Setelah lulus saya ke Jakarta karena banyak paman di Jakarta gitu.
Nah, saya nyari-nyari kerjaan gitu ya, mulai dari karena belum ada yang ketemu, saya akhirnya ngajar gitu ya. Nah, ada lowongan di Kementerian Keuangan gitu. Ya udah saya akhirnya daftar gitu. Nah, akhirnya lah jadi ASN gitu. ASN. Saya cari yang tidak punya kantor cabang. Supaya di pusat. Itu yang di pusat, jadi saya milih gitu. Direktur Jenderal Pembinaan BUMN gitu. Nah, saya di situ ini apa? Ini nggak tahu. Pokoknya di situ lah. Iya. Gitu. Akalah jadi saya ASN. Dan berkarir lah di sana. Terus karena ini salah satu dirjen, ternyata ada kebijakan ini jadi kementerian tahun 98 sejak krisis ekonomi ya. Nah, jadilah saya ditugaskan ke Kementerian BUMN. Gitu. Tapi karena saya matematika, saya harus banyak belajar baru, termasuk keuangan. Jadi saya ngambil kursus-kursus gitu. Kenapa nggak menjalankan atau mengambil kursus-kursus sesuai passionnya animator, Pak? Animasi sekarang luar biasa, Pak. Di era digital. Kenapa? Pernah atau gimana, Pak? Enggak, akhirnya karena saya tuh karena udah di situ ya. Zaman dulu waktu saya kuliah kan komputernya masih pakai apa ya dulu tuh, pakai disket gitu loh. Pakai disket. Terus PC masih rebutan gitu. Ternyata di situ itu selalu saya punya pimpinan yang mensupport gitu ya. Meskipun dia nggak digital leadership tapi mensupport saya. Jadi saya kenal Windows tuh, Windows 31 ya. Jadi saya selalu dikasih hal baru nih. Jadi saya punya mainan. Jadi saya Windows 31, terus printernya sudah dulu kan masih printer kan bunyi gitu ya. Bunyi, dot matrix gitu ya. Sekarang dia printernya udah laser jet. Udah nggak terdengar lah, senyap. Terus saya kan pimpinan saya itu suka bikin bahan materi untuk direktur, untuk dirjen gitu. Jadi saya cetak berwarna, lebih seneng. Jadi saya selalu dapat hal baru komputernya tuh. Jadi mulai dari printer berwarna, terus Windows setelah 31 kan Windows 95 ya kan. Jadi terus akhirnya saya belajar lupa dengan cita-cita. Karena selalu belajar komputernya selalu baru. Dan saya selalu dibelikan misalkan yang lain belum ada dikasih laptop, saya duluan dapat laptop. Akhirnya kan nggak punya waktu untuk melirik yang lain. Saya belajar terus ini. Terus gitu ya, sesuatu yang baru gitu ya. Gitu. Makanya saya terus terkenal, wah Bustomi ini hal baru. Jadi saya selalu menerapkan hal baru. Makanya setiap 10 tahun saya selalu balik lagi ke yang nangani IT. Jadi IT lagi gitu. 98 yang dirjen jadi kementerian itu ya. 98 kan. Saya kan di bagian unit itu karena saya kerja 96 kan. Terus saya sempat dinangani di teknis. Jadi 96. Terus tahun 2000 balik lagi kan 10 tahun tuh kira-kira. Balik lagi saya ke sana. Nah, itulah Forti berdiri. 2000 belum tahun 2002 saya kerjasama dengan Telkom karena saya kementerian nggak punya, itulah networking pertama. Saya nggak punya ilmu lah, ya ngajak Telkom. Iya, belajar dari mereka. Telkom suruh implementasi di kementerian networking gitu. Dulu kan PC alone kan. Nah sekarang PC-nya udah nyambung. Saya yang pertama implementasi itu, termasuk lisensi itu di kami dulu. Kementerian lain nggak, saya sampai beli Windows sama Office tuh 100 unit dimarahin saya. Mahal banget kan zaman dulu. Iya. Saya bilang ini penting karena kita bisnis. Kemudian tahun 2000 kan 2010 ya, balik lagi ke IT. Nah, itulah Forti terbentuk karena saya melihat kok orang sibuk ke teknis ya. Saya lihat orangnya cerdas, tapi ke teknis, ke manfaatnya kok enggak gitu. Padahal IT itu hanya tool. Yang lebih penting dia mau diterapkan dalam kerangka mensupport bisnis apa. Jadi saya men-challenge kawan-kawan satu tingkat di bawah direksi atau unit gitu. Ini IT ini jangan terlalu teknis.
ini kita makanya waktu itu kita dorong melalui panduan TI itu. Jadi bukan lagi ini masalah investasi untuk IT-nya, tapi bagaimana bisnis ini juga makin baik. Makanya saya challenge nih, ketika Anda minta duit berapapun, revenue, dampak ke revenue dan ke proses efisiensi berapa? Gitu. Nah, 40 itu sebenarnya jembatan dalam bisnis enabler. Jadi bukan dalam hanya kerangka kita membahas aplikasi apa yang dibangun. Iya. Dan itu yang memang ditonjolkan dari peraturan kementerian itu ya, yang akhirnya diikuti bertahun-tahun sampai kemarin direvisi ya Pak ya, luar biasa sekali tuh. Akhirnya ya terbuka juga gitu ya teman-teman di BUMN, terutama IT-nya juga melihat ke sana. Saya berharap ke sana. Jadi termasuk kemampuan dalam berkomunikasi dengan para pimpinan. Jadi kalau pimpinan, Pak saya butuh investasi 10 miliar. Loh ini kok biaya-biaya mulu sih? Tapi kalau yang Pak, akibat diimplementasikan ini, 2 tahun balik loh. Kalau gitu saya kasih 40 miliar deh. Iya. Pimpinan kan melihatnya itu ya Pak ya? Itu. Bukan banyaknya server yang dibeli, bukan yang canggihnya teknologi ya Pak ya? Roti. Itu ya? Iya. Itu istilahnya. Kita seringkali terjebak bukan kecanggihan aplikasi atau infrastruktur, tapi apa sih motivasi menerapkan ini itu. Kalau saya selalu gitu. Jadi efisiensinya apa, baru dilanjutkan dampak ke bisnisnya apa. Itu baru menarik. Gitu ya. Loh, biasa sekali. Kalau suatu unit IT bilang, Pak saya butuh duit 100 miliar. Tapi dalam 3 tahun revenue nambah 1 triliun. Direksi mau nggak? Mau. Siapa yang nggak mau direksi ya? Apalagi yang punya target, profitabilitas, revenue sebagainya. Perusahaan kayak Pegadaian tuh sekarang kalau nggak salah sudah 400 atau 600-an miliar investasi tiap tahun. Tapi jelas tadi, kalau konsumennya jadi volumenya 2 kali, dari 5 juta menjadi 10 juta, Dirut mau nggak? Mau pasti. Begitu 5 juta jadi 10 juta, pasti revenue-nya nambah. Begitu 5 juta menjadi 10 juta, harusnya efisiensi per unitnya juga baik. Pasti cabangnya gitu ya, jadi banyak nih. Jadi banyak. Yang dulu Pak, saya melihat Pegadaian itu gedungnya tua, besar. Kalau yang masuk ke sana itu malu, ketahuan kurang duit. Sekarang di mana-mana ya. Iya, bahkan di pelosok-pelosok yang saya pikir ada Pegadaian. Luar biasa sekali. Salah satu contoh. Gini, saya bisa menyimpan uang 1 juta. Saya langsung dibelikan emas, kan langsung di digital di sini. Tabungan langsung. Terus saya butuh duit nih karena suatu kejadian sehingga saya perlu uang segera. Ini kan bisa langsung dijual. Saya gadekan. Enggak saya jual. Gade aja. Digade bisa ya. Gade online. Uangnya dapat, emasnya ini aman. Aman. Bahkan bisa nyicil loh Pak Pegadaian. Oh iya, ya tadi tuh. Setiap bulan dulu, gitu ya. Jangan mengumpulkan berapa juta dulu baru. Nah kan bisnisnya jadi bagus. Iya. Itu termasuk di BRI. Di BRI itu sekarang orang sudah di rating sehingga kalau saya sebagai nasabah BRI langsung tahu nih saya bisa di top up berapa nih. Kalau dulu kan saya ngajuin ini, sudah langsung tahu sekarang di top up berapa nih dengan historical saya ketika jadi nasabah. Udah langsung ada, dan sebagainya ya. Sudah di rating dia. Terus apa lagi ya? Kalau yang sekarang harapannya itu yang sudah holding itu terjadi integrasi di antara sistem, sehingga saya kalau misalkan di holding survei misalkan, saya ini nasabahnya suku Hindu, harusnya saya bisa dapat layanan dari surveyor sama BKI sama mudahnya dengan suku Hindu karena saya udah trusted. Iya. Nah ini jadi challenge nih kawan-kawan yang holding, apakah database
nasabah itu sudah diverifikasi dan sudah dijadikan sebagai nasabah holding. Bisa cross selling juga ya di Oh sana ya, iya, luar biasa saya itu udah dampaknya. menggunakan ini. Oh, kalau Anda menggunakan ini, ada tawaran yang Hmm. menarik mengenai pricing, mengenai kecepatan, Hmm. mengenai ini. Kan itu harusnya. Berarti integrasi data di Nah, lingkungan makanya holding masih challenge ya Pak ya, boleh dibilang gitu. challenge, gitu. Siap-siap. Karena itu bisa jadi sumber untuk revenue tambahan, gitu. Integrasi layanan, gitu. Oke. Wah, luar biasa banget nih insight tentang digitalisasi, mulai dari tadi digital mindset, leadership, dan transformasi digital. Kita bicara banyak juga mengenai contoh ya keberhasilan tadi transformasi digital di Pegadaian, di BRI gitu ya. Contoh 2 dari sekian banyak. Termasuk talent misalnya gitu. Talent. Talent. Kan saya bangun talent pool tuh. Itu saya bangun di 2016 atau 2017. Talent pool di mana? Di kementerian? Di kementerian. Oh, kementerian, oke. Di kementerian. Waktu pemilihan direksi, saya jadi direktur MSE ya. Manajemen Sumber Daya Eksekutif. Waktu pemilihan direksi kita selalu nyari list gitu ya. Tiap kali nyari list lama butuh apa. Gimana kalau saya bikin talent? Nah, waktu itu saya kesempatan ikut di LAN, pendidikan di LAN. 6 bulan. Di LAN itu salah satu tematiknya adalah perubahan. Jadi setiap peserta itu harus mengajukan apa saja yang akan proposal untuk menjadi perubahan di unitnya. Nah, saya usulkan itu. Talent pool aja deh. Iya. Gitu. Nah, balik lagi resource itu nggak harus dikuasai. Jadi saya ajak 22 direktur SDM BUMN rapat setiap minggu. Gitu. Setelah jam kerja sambil makan. Supaya menarik, kita pindahkan di setiap kantor pusat BUMN itu. Nggak boleh di restoran. Jadi keliling ya? Menarik tuh. Baru tahu, ternyata ada ya. Gitu. Di sini. Gitu. Nggak pernah ke kantornya, karena selalu makannya di restoran mana. Gitu. Iya, di luar ya. Jadi tahu dia, kantor ini. Jadi terus pindah terus. Nah, karena rapatnya tadi, ini membangun kesepakatan, kesepahaman. Gitu kan. Nah, akhirnya singkat kata jadilah itu. Jadi didukung oleh Telkom, bangunlah digital, kita buat form untuk standarisasi dari CV gitulah ya, CV para karyawan kita isi ini. Nah, sekarang begitu kita nyari talent kan tinggal di query-nya apa? Kan keluarlah talent itu. Seluruh BUMN yang tergabung Seluruh gitu. BUMN tergabung. Berarti mungkin kan dong Pak ya, transfer antara BUMN kalau dibutuhkan. Itu maksud saya gini. Gitu. Ketika kita mau menghasil kita kan ada karya. Ternyata direktur keuangannya ini misalkan dia mau TBK, kan butuh direktur keuangan yang tahu. Kita buka aja ke bank-bank untuk ini talentnya, kita tawarkan ke talent tadi kan menjadi long list kan, dia minat. Jadi tinggal kita cari nih, dia mampu untuk go public nih BUMN ini. Nah, requirement-nya apa? Pernah nangani bidang ini. Nah, dia masuk menjadi calon direktur, kita adu dengan dari dalam. Jadi long list, katakanlah 20 menjadi 10 sampai diwawancarai kan. Akhirnya kita usulkan ke Menteri 3. Gitu kan. Berarti udah jalan itu Pak ya? Jalan. Udah jalan ya? Sejak makanya nih saya sampaikan ke audiens ya, BUMN itu tidak hanya menutup BUMN yang tidak yang bisnisnya kurang bagus, atau tadi kadang-kadang yang di media itu hanya BUMN yang BUMN rugi terus gitu ya. Tapi ternyata banyak hal ya, transformasi digital, talent pool di pertukaran atau talent hunt ya, antar BUMN itu juga berjalan ya Pak ya. Dan sudah seperti itu. Talent pool kan ternyata BUMN besar aja melalui pendidikannya bagus, ada korpu. Terus saya bilang gini, kita bikin aturan deh, ini balik lagi kolaborasi. Terus saya bilang,
Korpu ini kalau dulu hanya digunakan oleh BUMN yang bersangkutan, Mm-mm. kita buka dong, boleh dong 30%-nya Oh, dijual gitu. kelasnya ke BUMN lain. Karena bangun korpu kan tidak murah mahal dan rumit banget. juga ya. Iya. Nah, akhirnya kita lihat yang spesifik apa kelas trainingnya. Oh, kelas keuangan, manajemen risiko itu pasti bank dan asuransi. itu Enggak, lebih kalau leading ya. ini ikut aja kelas itu. Mm-mm. Jadi saya buka 30% untuk BUMN lain. Oh, Oh, keselamatan, oh itu Pertamina. Hmm. Oh, energi itu PLN. PLN misalkan. Karena Oke. bandara itu kan dia ngelola energi juga. Kalau jatuh listriknya, kan dia harus tahu juga ikut training. Akhirnya Iya. orang bandara ikut kelasnya PLN Oh, di gitu. Semarang. Kalau dulu, oh enggak, ini untuk PLN aja nih. Iya, kayaknya eksklusif Tapi ya banget bayar. Iya, Masa tetap bayar kan ada resource tapi juga kan yang dia dikeluarkan. jadi keren kan, Iya, benar iya. spesifik. Terus manajemen project Mm-mm. yang jago Mm-mm. Karya Wika. Mhm. Wika punya Wika Satrian. Iya, iya. Ya, akhirnya kalau leadership, nah, pasti Mandiri sama Telkom. Oh, gitu. Luar biasa Begitu. sekali. Berarti sinerginya terasa ya, Pak ya? Iya. Dan itu sudah berjalan ya, Berjalan. tidak hanya jargon atau program-program. Kadang-kadang banyak mempertanyakan, oh BUMN paling nggak jalan gitu. Ternyata enggak ya? Enggak. Oh, luar biasa. Kalau dari talent tadi bisa kemana juga, terus kolaborasi. Ini kan jadi ketika nanti dia jadi direksi, oh dulu saya pernah ikut kelasnya. Dia sinergi untuk kerjasama bidang kan jadi mudah. Karena saya sudah kenal duluan nih. Dulu saya pernah, kalau saya ke suatu daerah ya, memulai kolaborasi ini, kepala cabang tuh saya kumpulkan. Ternyata seringkali, loh, Bapak di Jamkrindo ya? Oh, Bapak di Askrindo ya? Jadi dia seringkali diundang oleh Pemda atau instansi pemerintah, sering tahu tapi nggak pernah tahu instansinya. Sering main golf bareng, tapi nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu. Main pun apalagi ya ke kantornya. Nggak tahu. Akhirnya kalau kita ini, dia sering kenal. Sehingga kalau pusat kolaborasinya ada wahananya, daerah juga ada wahananya. Jadi bersaing itu penting, tapi bersaing dan berkolaborasi jauh lebih penting. Karena pasti ada proyek-proyek tertentu yang kita akan kerjasama. Luar biasa sekali. BUMN, sinergi, kolaborasi, transformasi digital kita sudah bahas. Tapi ini kenapa Pak? Ini Bapak kolaborasi sama siapa nih? Keripiknya siapa Bapak bawa? Jangan-jangan nih keripik orang Pak. Ini keripik yang Bapak atau siapa? Produksi sendiri? Jadi ini ada ceritanya. Saya memang senang ke daerah. Oke. Saya senang makanan yang khas daerah, yang unik. Tradisional lah ya? Tradisional. Karena menurut saya Indonesia itu luar biasa. Oke. Makanannya itu enak-enak lah kalau kita tahu dan kita mau tahu. Tapi tidak semua Pak. Kalau ke daerah kadang-kadang suka dapat zong juga. Keras atau apa gitu. Bapak tahu ya? Tahu saya. Yang unik mana, tradisional mana? Ya, saya pasti tanya sama kawan-kawan yang tadi ya. Kalau Anda sudah berapa lama di daerah? 6 bulan Pak atau setahun. Harus tahu dong makanannya sebagai penghargaan. Kalau nggak tahu, kita lebih lamakan di situ. Langsung mereka nggak, oh jangan gitu dong. Supaya nggak lama-lama, tahu kulinernya dan tahu cara membangun kantornya. Gitu. Jadi kita ajak gitu. Akhirnya dia nyari kan. Jangan sampai, masa saya lebih tahu dari Anda gitu. Misalkan ke Riau gitu. Saya pasti patinnya yang enak. Kalau hanya patirnya enak, nggak bagus. Yang paling enak patir ekon kuning. Oh, spesifik. Itu lebih spesifik. Lebih enak lagi patir ekor hitam. Oh gitu. Iya. Wah, saya nggak tahu itu lagi. Lah iya kayak gitu. Iya. Waktu itu ada direksinya. Wah, kok saya nggak pernah diajak kawan-kawan, hanya patir ekor biasa aja katanya. Haji Yunus doang. Lah Bapak nggak pernah nanya ke anak buahnya. Kalau saya langsung nanya. Nah, karena sering nyoba makanan khas daerah ini, saya meyakini itu luar biasa. Ada, kalau kita udah ketemu, misalkan udang selingkuh dari Lembah Balihem, itu enak banget. Keripik
melinju Heeh. itu paling enak misalkan itu dari PD Aceh. Itu paling enak. Oh gitu. Keripik melinjo pidi mana ya? PD. Ah. Itu dia lembut banget. Nanti kapan-kapan kita bawakan. Tadi saya udah pesen sama orang Acehnya, tapi Pak merek ini bukan. Saya bilang. Orang Aceh. Saya bilang Anda kurang Aceh. Kurang Aceh. Iya. Gitu. Nah dari situ kawan-kawan bilang Pak Bustomi bikin dong video blogger, video. Aduh nggak sempet nih kayaknya. Terus bikin dong restoran gitu. Nah, akhirnya karena saya sering bikin oleh-oleh itu, bikin ini yang enak-enak, dia seneng gitu ya. Kerupuk kulit dari Tulungagung, dari Kerbo itu enak. Spesifik banget lagi Iya. jadi tertarik ini. Biasanya keripik Kerupuk Jakarta sapi aja gitu. itu paling enak dari Bukit Tinggi. Nah, Bukit di Tinggi. pasar bawah tapi ada enak banget. Jadi kalau digigit itu krek. Nah, gitu. Jangan kita grip, ada yang keras. Nah, itu enggak enak. itu biasanya tuh. Nah, Suka ada yang keras, Nah, nggak jelas gitu. dari situ kan saya mulai ramu-ramu tuh. Aha. Nah, makanya terus saya mulai bangun ini dari mulai yang simple gitu ya. Singkong gitu ya. Nah, Oke. kita cari singkong yang enak digoreng dengan benar, ketemulah keripik singkong. Kita cari karena saya ke daerah gitu ya. Kok sekarang keripik pisang nih udah kurang enak-enak ya? Kenapa? Udah kita bikin aja gitu. Karena kita nyari nggak ada yang seenak itu. Nah, saya cari kerja sama dengan kawan, bikinlah keripik pisang, ketemu enak. Waktu itu saya bagi-bagi aja ke direksi, ke kawan dekat. Oh enak nih, pesen ya. Meskipun memang tidak mudah nyari bahannya ya. Kita cari lagi payek gitu. Saya jadi suka kadang-kala apa yang sudah ada di mindset enak, terus saya carinya nggak ketemu, ya udah saya bikin aja. Gitu. Payek gitu. Kok lama-lama payek sekarang tuh kalau digigit ada yang keras, ada yang tebel, tipis, tebel, kadang gitu. kacangnya itu Nah, kita bikinlah payek gitu. Akhirnya ketemu baru jadi 5 ini. Jadi ini bikin sendiri gitu, Pak? Iya. Bikin sendiri. Riset, boleh saya cobain, Pak? Boleh. Saya cobain deh, ini saya coba keripik ya. Ini sebenarnya mainan aja, masih belum. Ini anak saya gitu ya, sama saya itu. Berarti ini Pak Bustomi riset dulu mana yang enak, yang otentik gitu, terus dibuat ulang gitu ya. Coba saya coba ya, Pak ya. Manis lagi kayak pisang. Jadi ciri-ciri pisang nih buat kawan-kawan juga ya, apalagi wanita gitu ya. Pisang kepok, pisang raja itu kalau tua dia waktu dipotong ada warna emas di tengahnya dan dia penuh. Kalau diiris gitu nggak berongga. Nah itu tua. Maksudnya Bapak milih pisangnya juga harus begitu. Khusus. Oh gitu. Iya, kalau dia pisangnya mentah waktu digoreng sudah nyerap minyak, dimakan pun tidak semanis itu. Ini enak banget, Pak. Lah iya begitu. Ini boleh ditinggal nggak Pak nanti? Boleh. Ini harus beli nih. Gitu. Nanti siapkan ya kalau ada yang ditanya ya mengenai ini nih, luar biasa Gitu. sekali. Jadi pertanyaan silakan nanti. Jadi kuliner Indonesia itu bagus. Yang penting bahannya bagus, diprosesnya juga bagus. Gitu. Dan pada waktu diproses tadi itu urutannya benar. Dan saya udah nyoba semua kuliner yang khas itu ya, khas Nusantara itu begitu. Saya sambil cobain ya, Pak ya. Ya. Wah, ini enak banget tadi pisangnya, manis banget. Iya. Ini apa, Pak? Keripik singkong. Keripik singkong. Nah, itu. Kedengeran kan suaranya luar biasa ini. Jadi renyah banget. Keripik itu kalau dimakan harus bunyi. Krek. Nah, pertanda antara gigi sama rasa ketemu. Kalau digigit dek gitu ya, ada kerasnya, itu nggak asik. Nah, saya cobain kentangnya, Pak ya. Cobain kentangnya. Nah, kalau kentang ini kita kerjasama dengan pengusaha dari Dieng. Oh, kentang jarang loh. Biasanya kan Ya. kalau saya ke minimarket itu kan ada yang di tube gitu. Kalau gitu kan, itu tapi kentang MSG sayur banget. dia. Oh, kentang sayur. Nah, ini beda, memang Pak. hanya khusus untuk kentang dibuat keripik gitu. Beda.
Dan gurihnya itu Mm-mm. tidak MSG. Ya. Wah. Nah, saya itu Hmm. dari awal itu Hmm. nggak suka banget MSG. Jadi Hmm. berasa di Bumbu banget kerongkongan. Pak kalau Ah. yang di minimarket itu. ya. Hmm. Nah, saya meyakini dengan bumbu yang benar, Hmm. dengan ini itu jadi bagus. Nah, saya akhirnya sama anak saya jadi ketemu tagline ini. Apa Pak tagline-nya Pak? Tagline-nya kan sederhana. Ya, ini kan makanan-makanan Sederhana. sederhana. Ya, tradisional umum lah kita Tapi kan temuin. kita sulit nyari itu. Yang enak rasanya apalagi. Itu kan Hmm. kita sebut karena susah nyari itu kan biasanya barang mewah tuh. Maka tagline-nya adalah kemewahan dalam kesederhanaan. Kemewahan dalam kesederhanaan. Ini cocok Hmm. banget. Pak, terus namanya Saliba ini. Oh iya Ini iya. quote Bapak saya sering lihat di sosmed. Iya, iya. Saya pilih bahagia kan. Iya. Wah, itu luar biasa. Kenapa Pak Saliba Pak? Jadi Saliba itu sebenarnya saya ngajar juga kan. Jadi ngajarnya itu seringkali kita terjebak begini. Saya bekerja keras, sukses, terus pasti bahagia itu saya capai. Itu enggak. Misalnya gini, saya dari pengangguran, terus mindsetnya kan saya kalau dapat kerja saya pasti bahagia. Setelah dapat kerja nih, kita stres, disuruh-suruh kan, ngerjakan ini, akhirnya bahagianya sebulan, susahnya bertahun-tahun. Nah, sekarang dibalik. Jadi bahagianya di depan. Jadi hidup ini itu penuh rasa nikmat, syukur. Karena kita bisa menikmati apa yang dimiliki. Kita seringkali terjebak, kita bisa akan bahagia kalau bisa menikmati apa yang belum dimiliki. Kayak tadi, saya setelah bekerja saya bahagia. Ternyata sebulan kemudian enggak. Terus saya pengen dong jadi pimpinan, kan dia marahin terus. Ternyata setelah jadi pimpinan malah stres. Anak buahnya banyak kan, Malah komplain stres. mulu. Betul. Pak, ini enggak ada uangnya nih. Pak, peralatan kita udah kuno nih, Pak. Pak, kita kurang waktu. Pak, kita kurang pegawai. Pusing dia, Pak. Jadi kalau kita mulai dengan bahagia duluan, anak buahnya kita kurang. Wah, kita ini ya kerjasama sehingga lebih efektif. Saya yakin kita semua bisa. Kamu ahlinya apa? Hobinya apa? Ini. Boleh dong. Kita training itu supaya kamu bisa membantu tim ini. Iya. Kamu. Jadi akan ketemu ide-ide baru karena kita menikmati prosesnya. Kita menikmati. Nah, makanya saya duluan nih. Saya pilih bahagia. Jadi bahagia itu dibangun, bukan dicari. Dan itu pilihan ya? Itu bukan pilihan. Dampak dari kerja keras lalu bahagia, bukan? Bukan, pilihan. Gitu. Pilihan bahagia itu. Iya. Apakah misalkan saya punya motor, ya saya nikmati motor saya. Saya mau punya mobil bekas, saya nikmati. Inilah kekayaan saya terbaik saat ini. Gitu ya? Memang boleh dong saya juga punya cita-cita kalau saya nabung 3 tahun lagi punya mobil baru. Tapi kan saya tidak menggantungkan pada yang belum saya miliki. Iya. Saya menikmati apa yang sudah miliki. Luar biasa sekali. Keluarga itu adalah kebahagiaan saya. Gitu kan. Ya saya menikmati dong kebahagiaan istri. Kalau belum punya anak, ya kita jangan saya bahagia kalau udah punya anak. Kita punya istri dulu aja. Iya, bahagia dengan yang ada. Dengan istrinya pasti akhirnya punya anak juga. Iya. Jadi saya ingat satu quote Bapak itu apa? Kakek-kakak ya, Pak. Boleh ceritakan sedikit, Pak, itu, Pak? Iya. Jadi moto hidup atau apa disebutnya? Sebelum ke sana, tadi kan pilih bahagia. Nah, bahagia itu dimulai dengan senyuman. Kita bisa senyum itu salah satu bahagia. Makanya saya ceritakan salam senyum natural. Salam senyum natural. Jadi kalau nggak bisa senyum, harus dilatih. Caranya dulu, saya berlatih senyum itu 2 tahun. Karena saya nggak punya alatnya. Oh gitu. Oh gitu ya? Iya. Sampai suatu saya baca buku, tulisan Pak Dahlan, tulisan itu saya baru bisa. Jadi sampai saya dorong di sini. Saya gitu. bercermin, begitu bangun, berarti saya dorong. Betul-betul dilatih gitu, Iya, Pak? dilatih. Oh gitu. 3 menit. Oh gitu. Saya kan lihat wajah saya lucu, saya ketawa. Akhirnya ketawa. Gini. Oh gitu, belajar senyum ya. Karena nanti cobain ya. Gitu. Karena senyum 3 cm kan. Senyum 3 cm. Oke. Senyum itu kan pasti ke atas. Ke atas.
Kalau ke bawah kan sedih. Berarti dibuat-buat sama ini beda ya, natural ya. Nah, pertama kan memang kalau belum bisa itu belum natural, Nah, belum ya kita natural. dorong. Nanti Iya, lama-lama, kalau saya kan dulu karena nggak Nah. punya tool 2 tahun. 2 tahun. Kalau ini 21 hari udah bisa. Udah bisa. Asal Oke. rutin, begitu bangun, senyum 3 menit. Saya pilih bahagia. Mulailah dengan senyum, mulai Nah, dari senyum. Salam senyum Salam natural. senyum natural. Lalu Nah, tadi kan, Ah. hidup itu harus seimbang. seimbang. Makanya apa gitu, kok saya sudah jadi eselon 2, udah jadi direksi, udah jadi komisaris gitu kan. Kok apa yang saya cari dalam hidup? Yang harus saya jaga. Dulu kawan-kawan juga nanya. Ternyata menurut saya ya, ada 5 keseimbangan yang kita bangun. Karir itu pasti. Kalau kita nggak punya cita-cita ke sana, biasanya semangatnya kurang. Kurang ya. Jadi karir itu keseimbangan. Nah, yang kedua setelah karir, kesehatan. Seringkali kita mengorbankan kesehatan demi karir. Akhirnya kita membayar kesehatan itu dengan karir kita. Kemudian keseimbangan yang ketiga adalah keluarga. Karena keluarga ini juga fondasi kita untuk bahagianya jadi panjang. Karena membangun keluarga bahagia. Oke. Nah, jadi kalau dengan keluarga itu oke, tapi juga harus sehat, juga punya karir. Punya gitu. karir. Nah, Iya. supaya di masa tua, masa kita kesulitan, ada teman diskusi yang kita percayai, kita harus punya kawan. Kawan juga. Kawan. Gitu. Apakah kawan di kantor, tetangga, Komunitas atau apapun ya. komunitas. Jadi di saat krisis pasti kita mengalami lah perlu teman diskus gitu kan, itu dengan kawan. Baru yang terakhir itu ya karena kita ini makhluk sosial, punya Tuhan, ya kita harus punya keimanan. Kalau saya kebetulan Islam ya keislaman. Keislaman. Nah, 5 ini harus dijaga, tangan kita 2. Jadi 5 kristal ini harus dijaga. Dengan tangan kita dengan yang tangan 2. Nah, jangan sampai salah satunya jatuh. Maka nanti di masa tua, di masa itu tahu-tahu kita kehilangan. Ada orang sukses di karir, pas tua nggak punya kawan. Sedih juga. Sendirian ya. Dia punya keluarga, anaknya aja nggak mau nengok, cucunya nggak mau mendekat. Punya istri, istrinya juga males-malesnya nyapa dia. Punya duit banyak, tapi kering dia. Karena keluarga nggak punya, kawan nggak punya. Jauh dari Tuhan lagi. Jadi kering hidupnya. Gitu. Biasanya setelah dia sendiri itu dia baru terasa. Mungkin terasa. anak muda belum terasa ya Pak ya, tapi nanti itu terasa dan itu terjadi ya. Iya, ketika dia karirnya stuck, kalau anak muda gitu kan. Aduh, nggak punya siapa gitu. Ngajak siapa juga telepon nggak dianggap gitu. Pada saat menjabat mungkin oke, pada berkerumun, tapi kan, kalau pas nggak ada teman gitu ya. Oke. Itu akan berasa 5 keseimbangan itu. Nah, dengan kita 5 keseimbangan itu, kesehatan, jadi hidupnya asik gitu. Asik. Salibah, saya pilih bahagia. Nah, tapi penting lagi, saya juga ciptakan tagline. Lajata. Lajata. Saya ingat tuh Lajata. Karena karir itu penting. Harus menghasilkan karya kan. Nah, harus inovasi. Dulu saya untuk milenial apa gitu ya, pengganti dari inovasi itu. Saya cari gitu. Saya dengerin lagu gitu. Ketemulah itu Lajata, lahirkan keajaiban dari tangan. Keajaiban dari tangan. Jadi setiap orang kan punya tangan. Harusnya dia mampu melahirkan keajaiban. Oh gitu. Siapapun ya, Pak. Siapapun. Oh gitu. Dia harus bisa. Nah, dengan dia karir tadi itu, supaya karirnya naik itu dia harus melahirkan keajaiban. Melahirkan inovasi di unitnya. Jadi dia harus memberi manfaat banyak di lingkungannya. Lingkungan terkecil unitnya, lingkungan perusahaannya, lingkungan kabupatennya. Nah, maka dia akan melejit tuh naik. Tapi kalau dia ini ya susah.
Jadi karir itu harus dibangun dengan karya tadi. Jadi Karya. nggak ada alasan ya Pak ya? Saya Nggak kan ada. staff doang gitu ya. Pasti keajaiban apa? Tapi harus Ada. diusahakan itu ada ya lewat tangannya. Karena dia punya pikiran yang hidup. Nah, Oke. ya. Dulu saya waktu pertama kali ke Bogor kan Mhm. lihat sungai banyak batu. Mhm. Nah, saya membayangkan itulah kalau saya melihat seperti mengamini orang Bali, Mhm. batu itu duduk, batu itu berdiri, batu artinya ada potensi gitu. Kalau kita bisa melihat diri kita, Iya, iya, iya. kita membayangkan kayak batu, Mhm. karena dia bisa dibungkus. Jadi menonjolkan yang perlu ditonjolkan, membuang yang nggak perlu. Yang nggak Kan perlu. batu tadi hanya dibuang batu yang nggak kepake. Yang nggak kepake. Jadilah Jadilah sesuatu yang patung artistik tadi, seni. ya. Iya, iya. Kita sama. Buanglah sikap kita itu yang nggak diperlukan dalam membangun karir. Wah, itu luar biasa. Gitu. Tapi pertajam sikap kita yang menuju ke sana. Hobi kita apa? Dari hobi, dari yang disukai, Mhm. jadilah hobi. Mhm. Kan mudah kan? Ya, Dari ya. yang disukai menjadi hobi. Dari hobi menjadi profesional. Dari profesional menjadi manfaatnya diterima semakin banyak orang. Wah. Dia dibayar mahal. Dibayar mahal karena itu ya. Jadi, Wah. saya senang gitar. Oh, jadilah hobi. Tidak hanya senang, tapi saya melakukan terus-menerus. Mhm. Kancereng-kancereng. Oh, teman kosnya denger enak. Gitu. Mhm. Lebih bagus lagi, dia jadi profesional. Mhm. Sekampusnya itu seneng dengernya. Iya, iya. Seinstansinya, seperusahaannya itu kalau dia gitar, Mhm. kayaknya bagus banget. Bisa ditingkat lagi, ternyata se-Jakarta dia asik gitarnya. Iya, iya, iya. Saya mau bayar mahal tuh sama dia. Terus menanjak gitu. karirnya gitu Semakin ya. banyak orang manfaat, berarti dia akan semakin dibayar mahal. Nah, Oke. sekarang kita di level mana? Apakah kita staff? Tapi pasti ada yang bisa dikembangkan. Iya, iya. Karena kita makhluk yang unik. Makhluk yang dibangun dengan Mhm. kesempatan. Oke. Setiap orang punya potensi. Tadi saya ingat satu kata kunci, Pak. Buang yang tidak dibutuhkan untuk karir itu dan tonjolkan memang yang dibutuhkan ya. Iya, Maka itu akan mengikuti karir ya. betul. Wah, luar biasa Makanya sekali. saya terus ciptakan tagline-nya itu. Nah. Tagline-nya gini. Nah, jadi tagline-nya gini, Pak. Jadi itu. Karena saya seringkali melihat, seringkali seseorang itu menunggu potensinya. Oke. Gitu. Jadi peluang emas, kesempatan emas bisa muncul kapan saja. Tapi peluang emas tidak menunggu Anda siap. Apa bedanya, Pak? Boleh dijelaskan sedikit nggak, Pak? Nah. Kesempatan, peluang sama aja, Pak. Beda. Beda ya ternyata. Jadi gini, Hah? peluang emas itu kan seringkali muncul Ya, kapan saja. Kita nggak pernah bisa memprediksi. Oke. Ya. Tapi kesempatan emas itu bagi orang yang dia sudah siap. Maka setiap saat itu kita harus maksudnya. menyiapkan diri kita. Mhm. Supaya matching. Begitu peluang emasnya muncul, kita terpilih karena kita yang paling siap. Oh, paham saya Gitu. sekarang. Jadi intinya peluang itu muncul banyak ya. Banyak. Tapi orang ada yang Kita- udah siap, ada yang belum. Nah, Kalau belum siap, yang gimana terus cara dia mencap- bilang, oh dia beruntung. Bukan. Karena dialah yang siap. dialah yang dapat kesempatan itu. Hmm. Kesempatan emas itu namanya. Iya, Oh, jadi peluang oke. emas bisa muncul kapan, saja. Kesempatan emas tidak menunggu Anda untuk siap. Maka siapkanlah dari sekarang. Siapkanlah dari sekarang. Sehingga peluang muncul, oh saya terpilih. Iya, seperti Jadi itu. bukan beruntung. Ah. Beruntung itu karena saya siap. Oke, siap. Seperti Ini itu contoh ya. sederhana Ah, nih. Di desa saya itu ada anak, ada dia keluarga punya anak banyak gitu ya. Ibunya sakit karena semuanya udah berkeluarga, yang akhirnya kesepakatan yang bisa jaga anak ragil. Dia chef, di sini asisten chef. Dia pulang dengan hati senang. Ya, dia pulang ke kampung di sana di Bojonegoro. Ternyata di sana ada hotel bintang 4. Terus ada kebijakan, chefnya
orang lokal. Kepilih nggak? Kepilih dia. Kepilih. Orang lokal. Saya tinggal di sini udah Ah. berapa? Setahun. Iya, iya. Gaji Jakarta, kerja di Cepu. Waduh, asik Iya. banget. Karena dia yang punya skill dan kesempatannya Iya. punya dia. Bukan kesempatannya milik semua warga desa itu kan. Bukan. Karena yang lain tidak menyiapkan Tidak ini. nyiap, nggak jadi Betul asisten chef di Jakarta. Luar biasa Pak Jadi- Bustomi. Matching. Dan itu sering saya lihat. Sering dilihat. Terus itu. orang desa bilang, oh dia beruntung. Dia baik sama orang tuanya. Itu betul. Ya. Tapi yang lebih betul lagi, dia menyiapkan dirinya. Jadi sarjana, terus jadi asisten chef di Hotel Jakarta. Iya. Jadi iya. matching. Iya. Tapi orang taunya dia beruntung. Iya. Itu istilah umum yang sering disampaikan orang, beruntung dia. Padahal kan sebetulnya di luar itu kan dia menyiapkan diri juga ya. Iya. Karena kita tidak pernah tahu peluang kapan datang. Iya. Begitu datang, itulah kesempatan kita yang udah siap. Jadi Ah, kita harus menyiapkan diri kita. Iya. Pak Bustomi, terima kasih banyak. Ini apa nih? Ini nanti aja pesan. Nanti kita ini ada alamat ordernya nggak Pak? Ada. Nanti kami masukkan di deskripsi, boleh ya Pak ya? Boleh, Deskripsi ya. video kita ya. Nanti aja. Ini punya saya nih. Ini enak sekali. Saya Nanti kepikiran dikasih terus. komen ya. Nanti dikasih komen, ini keren banget. Ini enak luar biasa. Dan tadi yang autentik direproduce. Tidak sekali jadi dong Pak ya? Ada Berulang-ulang. berkali-kali. Berkali-kali sampai jadi ketemu, formula ya. ini. Oke. Kemewahan dalam kesederhanaan. Kemewahan dalam kesederhanaan. Tuh ingat, kemewahan dalam kesederhanaan. Makanan kita bisa. sederhana diolah dengan penuh cita rasa dan itulah Luar biasa kemewahan. sekali. Oke. Pak Bustomi, terima Ya, kasih banyak makasih. waktunya. Semoga sukses. Semoga saya juga akan coba nih satu-satu nanti. Dan semoga diskusi kita hari ini tentang digital, kepemimpinan, leadership, dan sebagainya menginspirasi rekan-rekan kita baik di BUMN, orang digital, non-BUMN, siapapun ya yang tadi mendengarkan beberapa quote-quote yang tidak hanya dibuat untuk viral ya, tapi memang dirasakan sendiri oleh Bapak ya gitu ya. Ya, saya Gitu ya. memang bikin quote itu karena saya melihat, merasakan gitu. Seperti yang quote yang saya memotivasi para milenial ya. Selalu dia bilang, "Kak, saya kan orang biasa, saya orang kampung." Saya bikin quote karena banyak orang milenial merasa dia orang biasa. Saya bikin quote, "Anda berhak menjadi seorang master." Master. Seorang master harus menghasilkan masterpiece. Weh, luar biasa sekali itu quote. Satu lagi tuh yang baru saya dengar tuh selain tadi. Jadi siapa saja berhak menjadi berhak, seorang ya? master. Syaratnya seorang master harus menghasilkan masterpiece. Masterpiece, luar biasa. Pak Bustomi, terima kasih banyak waktunya. Sampai ketemu lagi di sesi Oke, lain. sama-sama. Semoga ada Iya. manfaatnya bagi audiens kita.